Jadi di sini dimulai dari saya, Mita Auliani Srina dengan NIM akhir 011 akan menjelaskan mengenai perintah yang pertama, yaitu perintah DDL atau Data Definition Language. Yaitu di sini saya akan membuat database-nya dengan menggunakan perintah create database. Lalu di sini sebutkan nama dari database-nya. Karena di sini sistem informasi penitipan hewan atau pet hotel, saya menggunakan nama database-nya yaitu pet hotel. Lalu use pet hotel di sini fungsinya untuk menggunakan database tersebut. Jadi ketika kita nanti nge-create table atau membuat tabelnya, otomatis MySQL ini akan paham untuk tabel tersebut itu digunakan untuk database yang mana. Setelah itu di sini membuat tabelnya. Yang pertama di sini ada tabel pemilik, create tabel pemilik dengan isinya atau struktur dari tabel tersebut itu ada ID pemilik, nama pemilik, nomor HP, alamat dan juga email. Di sini itu adalah tipe datanya. Yang berwarna biru ini adalah tipe datanya. Bisa berupa integer, bisa berupa varchar. Isi dari varchar ini bervariasi, bisa dikombinasikan sesuai keinginan masing-masing. Lalu di sini menggunakan integer primary key auto increment, jadi ID-nya akan otomatis bertambah secara otomatis. Lalu di sini tinggal dijalankan satu persatu atau langsung nanti pada saat create table hewan setelah selesai semua nge-create table lalu dijalankan di akhir itu juga bisa. Lalu di sini create table hewan dengan ada ID hewan, ID pemilik, nama hewan, ciri hewan, ras, umur dan juga berat. Untuk ID pemilik sendiri di sini adalah foreign key. Jadi penghubung antara tabel pemilik dengan tabel hewan ini. Karena di tabel hewan ini kita mengambil ID pemiliknya integer not null yang artinya tidak boleh kosong, sedangkan ID hewannya dia adalah integer primary key auto increment. Lalu di sini foreign key-nya tadi ID pemilik yang mengarah ke tabel pemilik. Setelah itu di sini ada create table kamar. Jadi ada ID kamar, nama kamar, ukuran, harga per hari dan juga status kamar. Untuk harga per harinya menggunakan desimal. Di sini ada 10,2. Jadi 10 di situ adalah total dari semua angka yang boleh ada di harga tersebut. Sedangkan koma 2 di situ untuk dua angka di belakang koma. Jadi beberapa angka di belakang koma itu hanya boleh tersisa 2 karena desimal bagusnya hanya 2 angka di belakang koma. Lalu di sini ada create table staff, ada ID staff, nama staffnya, shift kerja, nomor HP. Lalu di sini ada create table reservasi, ada ID reservasi, ada ID hewan, ID kamar, ID staff, tanggal check-in, tanggal check-out, lama hari, total biaya, status reservasi. Untuk di tabel reservasi sendiri, foreign key-nya di sini ada 3, ID hewan yang mengarah ke tabel hewan, ID kamar yang mengarah ke tabel kamar, serta ID staff yang mengarah ke tabel staff. Setelah itu ini yang terakhir ada tabel pembayaran. ID pembayarannya dia integer primary key auto increment. Lalu ID reservasi yang mengarah ke tabel reservasi dijadikan sebagai foreign key. Lalu di sini ada tanggal bayar, metode bayar, jumlah bayar, status bayar, dan sudah lengkap. Jadi di sini bisa langsung dijalankan di bagian sampai sini karena tadi create table pemilik sudah dijalankan terlebih dahulu. Setelah itu di sini ada optional, jadi ada show tables. Jadi kita bisa menunjukkan ada tabel apa aja sih di database pet hotel ini. Jadi ada tabel hewan, tabel kamar, tabel pembayaran, pemilik, reservasi, staff. Total ada 6 tabel, sudah melebihi dari tugas praktik. Tugas kelompok yang sudah diumumkan. Lalu di sini juga optional untuk describe. Describe sendiri di sini untuk menunjukkan struktur dari setiap tabel. Jadi di sini ada tabel pemilik, ini adalah strukturnya. Jadi untuk strukturnya itu ada field atau kolomnya, lalu ada tipe datanya, apakah dia null atau tidak, boleh kosong atau tidak, apakah dia primary key, foreign key, defaultnya, lalu ada extra. Di situ biasanya berisi auto increment. Lalu di sini describe hewan, describe kamar, describe staff, describe yang reservasi, serta describe pembayaran. Setelah itu di sini ada perintah DML atau Data Manipulation Language. Di sini untuk nge-insert atau memasukkan semua data ke dalam tabel.
Jadi ada insert untuk pemilik, ada nama pemilik, nomor HP, alamat, email. Ini adalah values atau isi dari setiap data di tabel pemilik. Seperti ini contohnya. Lalu di sini ada untuk data hewan sama, lalu data kamar, data staff, data reservasi, data pembayaran, dan sudah sampai di situ. Lalu di sini kita dijalankan. Lalu di sini, nah hasilnya akan tercentang seperti ini. Setelah itu di sini ada optional, di mana kita bisa menunjukkan isi data dari struktur tabel yang ada. Jadi bisa select from pemilik, select from hewan. Nah di sini ada bintang yang artinya kita mau menunjukkan semua data yang ada di tabel tersebut. Ini untuk tabel pemiliknya, hasilnya. Lalu ini ada tabel hewan. Lalu ini untuk tabel kamar, tabel staff, tabel reservasi, dan juga tabel pembayaran. Itu adalah perintah DDL atau Data Definition Language dan juga Data Manipulation Language yang sudah dikombinasikan juga dengan beberapa tabel, primary key, foreign key, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa lanjut ke perintah DQL atau Data Query Language, khususnya untuk perintah select dan join untuk menggabungkan antar tabel tersebut. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Julian Cawarul Umam dengan NIM akhir 012. Di sini saya mendapatkan program perintah DML, yaitu Data Manipulation Language. Poin pertama ada yaitu update status kamar. Di code yang pertama ada update kamar, set status kamar terisi, where ID kamar 1, 2, 5, 7, dan 8. Yang kedua ada update kamar, set status kamar dipesan, where ID kamar 4. Nah, untuk kode yang pertama itu maksudnya status kamar diubah menjadi terisi, yang awalnya kosong menjadi terisi. Yang kedua, mengubah status kamar menjadi dipesan. Terus yang di poin kedua ada update status pembayaran. Di code yang pertama, yang poin kedua yaitu update harga kamar. Kodenya update kamar, set harga per hari sama dengan 130.000, where ID kamar. Itu maksudnya mengubah di dalam tabel kamar, mengubah harga per hari menjadi 130.000. Terus yang di poin ketiga yaitu update status pembayaran. Kodenya update pembayaran, set status underscore bayar sama dengan lunas, where ID pembayaran sama dengan 8. Maksudnya kode ini adalah di tabel pembayaran itu memperbarui kolom status bayar yang diperbarui menjadi lunas. Terus yang ini di tabel pembayaran itu menjadi lunas. Tuh. Terus untuk program yang kedua itu ada perintah DML delete. Poin pertama ada menghapus reservasi tertentu. Kodenya adalah delete from pembayaran, where ID reservasi. Dan yang kedua delete from reservasi, where ID underscore reservasi 5. Kalau dijalankan akan seperti ini. Itu akan menghapus yang ada tadi. Terus untuk
program selanjutnya, perintah DCL Data Control Language akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafa Jutomo dengan NIM belakang 09. Jadi di sini pada bagian saya menggunakan perintah DCL, yaitu atau Data Control Language. Mengatur akses user pada database. Untuk query yang pertama, di sini ada create user if not exists staff hotel at localhost identified by dengan string 12345. Nah, untuk create user sendiri yaitu digunakan untuk membuat akun user baru di MySQL. Lalu untuk yang if not exists di sini berfungsi supaya tidak terjadi error jika user tersebut ini pernah dibuat sebelumnya. Lalu untuk yang identified by di sini digunakan untuk menentukan password si user itu sendiri. Lalu lanjut untuk yang query selanjutnya. Di sini ada grant, select, insert, update. Nah, untuk grant sendiri yaitu untuk memberikan izin akses kepada si user. Lalu untuk select sendiri berarti si user ini bisa melihat atau menampilkan data. Lalu untuk yang update yaitu bisa mengubah data yang sudah ada. Nah, di mana di sini ada on pet hotel yaitu pada database. Lalu di sini ada titik bintang yang artinya yaitu untuk hak akses itu berlaku untuk seluruh tabel di database pet hotel tersebut. Lalu untuk to staff hotel at localhost, nah di sini berarti hak aksesnya ini diberikan kepada user staff hotel. Lalu di sini ada grant delete, di mana grant tadi yaitu kan memberikan izin akses kepada si user. Lalu untuk delete sendiri berarti si user dapat menghapus data. On pet hotel dot pembayaran. Nah, artinya izin hapusnya ini akan berlaku pada tabel pembayaran. Nah, yang diberikan akses izin diberikan ini pada si user staff hotel. Lalu untuk yang keempat di sini ada revoke delete, yang dimana revoke ini berarti untuk mencabut hak akses user. Nah, lalu untuk delete yaitu hak akses akan dicabut, dimana pada pet hotel dot pembayaran berarti pencabutan ini dilakukan pada tabel pembayaran. Pada staff hotel at localhost berarti hak akses ini akan dicabut dari si user staff hotel. Di sini saya akan menjalankan untuk keseluruhan. Lalu lanjut untuk perintah DCL yaitu atau Transaction Control Language. Yang pertama di sini ada query start transaction, yang dimana query ini akan digunakan memulai transaksi di database. Setelah transaksi ini dimulai, perintah data ini masih bersifat sementara. Lalu untuk yang query kedua di sini ada insert into pada tabel kamar dengan nama-nama kolom. Di sini ada nama kamar, ukuran, harga per hari, status kamar. Dengan value-nya itu untuk nama kamar di sini ada premium room 1 dengan ukurannya ini large. Dengan harga per harinya di sini di harga 170.000 dengan status kamarnya di sini masih kosong. Lalu untuk query yang ketiga di sini ada save point simpan 1. Nah, ini gimana? Save point ini titik penyimpanan sementara dengan nama simpan 1. Nah, save point ini berguna kembali ke titik tertentu tanpa membatalkan seluruh transaksi. Seperti itu hasilnya. Lalu ada update kamar, set harga per harinya
ini 180.000, di mana ID kamarnya pada nomor 9. Lalu untuk query yang rollback to Siman 1, di sini query ini digunakan untuk membatalkan perubahan data dan mengembalikan ke save point di yang Siman 1. Lalu untuk yang terakhir di sini ada commit. Nah, setelah query ini digunakan ya, untuk menyimpan seluruh transaksinya, ini akan secara otomatis menjadi permanen pada database. Kita jalankan. Tersebut sudah ada hasilnya. Lalu kita cek hasilnya menggunakan select pindah from kamar, ngecek keseluruhan, dan ini hasilnya. Baik, sudah. Untuk penutup kita tunjukkan ke Lalu tadi sebelumnya untuk teman saya sendiri di bagian yang select user if not active, di mana di bagian create user if not active di sini terjadi warning. Ini nggak apa-apa, nggak masalah, karena ini warning untuk autorisasi dari ID staff hotel tersebut itu sudah pernah ada. Artinya kami sudah pernah melakukan uji coba sebelumnya. Jadi nama dari staff hotel lokal host ini itu sudah pernah kami jalankan. Tapi tidak masalah karena ini hanya sekedar warning, bukan